Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang inverse transformasi Laplace. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel inverse transformasi Laplace. Ya, jadi ada beberapa fungsi di sini yang bisa kita gunakan secara langsung. Jika fungsi ini muncul, maka inverse-nya bisa langsung kita lihat dari tabel. Misal, untuk fungsi fs adalah 1/s. Maka inverse-nya adalah 1. Begitu. Misalkan ketemu fungsi adalah 1/s min A. Misalkan ini. Maka inverse-nya adalah E pangkat AT. Jadi kalau A-nya kita ganti, katakanlah misal saya punya fs itu 1/s min 3. Berarti kan di sini A-nya sama dengan 3. Maka inverse transformasi Laplace-nya adalah E pangkat AT. Dengan A sama dengan 3, maka inverse-nya adalah E pangkat 3T. Seperti itu. Contoh lagi. Misalkan kita ambil untuk ini, fungsi fs sama dengan s/s² min a². Katakanlah kita punya fs itu sama dengan s dibagi misalkan fungsinya adalah s dibagi s² min 9 begitu ya. Jadi di sini A-nya adalah 3 karena bentuk umumnya adalah s dibagi s² min a². Maka bentuk s/s² plus 9 bisa ditulis menjadi s/s² min 3². Nah, jadi inverse-nya berapa? Di sini inverse-nya adalah cosinus hiperbolikus AT. Dengan A-nya sama dengan 3, maka inverse-nya adalah cosinus hiperbolikus 3T. Seperti ini. Nah, bagaimana jika fungsi yang diketahui, fungsi fs-nya itu belum sesuai dengan tabel yang ada di kolom kiri, yang di tabel di ini, maka kita harus bawa ke dalam bentuk-bentuk yang ada di sini. Nah, contohnya. Misal, yang pertama kita punya ini. Tentukan L inverse atau inverse transformasi Laplace dari 4 dibagi 2s min 7. Nah, ini clue-nya di sini kita bisa nanti bawa ke bentuk 1/s min A. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita punya 4 dibagi 2s min 7. Bisa kita tuliskan begini. L inverse 4/2s min 7 itu bisa ditulis menjadi 4 kali L inverse 1/2s min 7. Begini. Nah, ini sudah sesuai belum dengan bentuk kita yang ada di sini, yang ada di kolom sebelah kiri? Belum, karena di sini seharusnya S saja, sementara pada bentuk yang kita peroleh, kita masih punya 2S. Maka kita harus keluarkan 2-nya, supaya bisa menjadi S min A. Ini kan masih 2S min sesuatu gitu ya. Di sini 2S min 7. Masih ada 2S. Supaya bisa menjadi S, harus kita keluarkan angka 2-nya menjadi seperti ini. 4 kali L inverse 1/2 kali S min. S min berapa? Kalau kita keluarkan angka 2-nya, maka di sini 7/2. Kenapa 7/2? Kalau kita kembalikan ini, 2 dikalikan S, itu 2S. 2 dikalikan min 7/2, itu min 7. Jadi akan kembali ke bentuk 2S min 7. Begitu. Nah, dari sini bisa kita peroleh bentuk gini. 4 dikali setengah. Dapat dari mana setengah? Dapat dari sini. 2-nya ini kita keluarkan menjadi setengah. Gini ya. Dikalikan lagi
L inverse 1 per S min 7 per 2. Begini. Nah, jadi akan diperoleh hasilnya 4 kali setengah itu 2 kali L inverse 1 per S min 7 per 2. Nah, di sini jadi sudah ketemu 1 per S min A. Dengan 7 per 2-nya itu adalah A. Sehingga solusi akhirnya kita seharusnya punya E pangkat AT. Nah, jadi di sini kita peroleh sama dengan 2 E pangkat AT. Hanya adalah 7 per 2. Jadi di sini 7 per 2 T. Jadi hasilnya seperti ini. Inverse Laplace dari 4 per 2S min 7 hasilnya adalah 2E pangkat 7 per 2 T. Seperti ini. Nah, contoh berikutnya. Tentukan inverse Laplace dari 4S plus 4 dibagi S kuadrat plus 9. Nah, ini cluenya. Nanti akan kita bawa ke dalam bentuk ini. S dibagi S kuadrat plus A kuadrat. Dan 1 per S kuadrat plus A kuadrat. Nanti akan kita bawa ke sini. Nah, oke, kita bisa bentuk menjadi L inverse 4S plus 4 dibagi S kuadrat plus 9 itu menjadi L inverse 4S dibagi S kuadrat plus 9 ditambah 4 per S kuadrat plus 9. Seperti ini. Kemudian kita bisa pisahkan dua suku ini menjadi L inverse 4S dibagi S kuadrat plus 9 ditambah L inverse 4 per S kuadrat plus 9. Seperti ini. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk baku kita, S dibagi S kuadrat plus A kuadrat dan 1 per S kuadrat plus A kuadrat. Nah, supaya menjadi lebih sesuai, gini ya, di sini masih ada 4S, sementara di dalam bentuk bakunya adalah S, maka kita bisa keluarkan 4-nya menjadi 4 kali L inverse S per S kuadrat plus 9. Sementara 9 itu bisa kita tuliskan menjadi 3 kuadrat, seperti ini. Kemudian ditambah yang belakang, L inverse 4 per S kuadrat plus 9. Bisa kita keluarkan 4-nya juga, menjadi 4 kali L inverse 1 per S kuadrat plus 3 kuadrat. Seperti ini. Sehingga diperoleh hasil untuk yang depan, untuk yang bagian ini, maka bentuk S per S kuadrat plus A kuadrat itu adalah cos AT, dengan A-nya adalah 3. Sehingga dapat ditulis menjadi 4 cos 3T. Sedangkan yang belakang, untuk 4 kali L inverse 1 per S kuadrat plus 3 kuadrat, yang bagian ini bisa kita tuliskan menjadi 4 sin AT, A-nya 3 per A per 3. Jadi hasil akhirnya bisa kita tulis menjadi 4 cos 3T ditambah 4 per 3 sin 3T. Seperti ini. Ini hasil akhirnya. Jadi L inverse dari 4S
plus 4 dibagi S kuadrat plus 9 adalah 4 cos 3T ditambah 4 per 3 sin 3T. Oke, ini untuk contoh yang sinus dan kosinus. Berikutnya kita punya contoh lagi. Oke, untuk contoh yang ini, tentukan L inverse dari 12 per S pangkat 5. Ini bisa kita tulis menjadi L inverse 12 per S pangkat 5 itu menjadi 12 kali L inverse 1 per S pangkat 5. Jadi kita keluarkan 12-nya. Jadi bentuknya sudah sesuai nih, 1 per S pangkat 5. Sesuai dengan bentuk 1 per S pangkat N. Nah, maka hasil inverse-nya adalah 12 kali T pangkat N-1. Di sini N-nya adalah 5. Jadi T pangkat 5 min 1 dibagi N-1 faktorial. 5 min 1 faktorial. Jadi ketemunya 12 T pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu berapa? 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini? 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24. Ya. Jadi, 12 dibagi 24, T pangkat 4. Atau bisa disederhanakan menjadi setengah T pangkat 4. Ini hasilnya. 12 T pangkat 4. Nah, di contoh yang terakhir untuk video kali ini, kita punya bentuk yang agak berbeda karena harus kita dekomposisi dulu. Seperti apa? Mari kita lihat. Nah, seperti ini contohnya. Tentukan inverse Laplace dari 5S plus 7 dibagi S kuadrat plus 3S plus 2. Nah, ini tidak bisa kita langsung bawa ke dalam bentuk fungsi S yang ada di kolom sebelah kiri dari slide pertama tadi, karena bentuk penyebutnya itu tidak sesuai dengan yang manapun gitu. Tapi ini bisa kita dekomposisi, bisa kita pecah. Sehingga bentuk penyebutnya nanti akan sesuai dengan salah satu bentuk. Kali ini nanti bentuknya akan sesuai dengan bentuk ini, 1 per S min A. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita harus dekomposisi, pecahan dulu. Pecahan parsial istilahnya. Dekomposisi pecahan parsial. Pecahan parsial yang mana? Bentuk 5S plus 7 dibagi S kuadrat plus 3S plus 2. Ini yang akan didekomposisi. Didekomposisinya menjadi apa? Nah, nanti penyebutnya akan menjadi S min A. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus faktorkan dulu. Faktorkan dulu. S kuadrat plus 3S plus 2. Kalau kita faktorkan, begini. S, begini ya. Untuk yang masih lupa, kita harus cari, untuk memfaktorkan, kita cari berapa kali berapa yang sama dengan paling belakang, 2. Kalau dikalikan 2, tapi angka yang sama tersebut kalau dijumlahkan 3. Angkanya berapa? Berapa kali berapa yang dikalikan sama dengan 2, tapi dijumlahkan sama dengan 3. Kita ketemu angka 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Gitu ya. Jadi di sini kita punya pemfaktoran S plus 2, S plus 1. Begini. Dengan pembilangnya di sini masih sama, 5S plus 7. Nah, ini yang akan kita dekomposisi. 5S plus 7 kita ubah supaya nanti
5S plus 7 dibagi S plus 2 dibagi S plus 1. Kita tuliskan kembali di sini. 5S plus 7 dibagi S plus 2 S plus 1. Nanti akan kita dekomposisi, akan kita pecah menjadi A per S plus 2 ditambah B per S plus 1. Akan kita cari nilai A dan B-nya. Nah, caranya bagaimana? Kita jumlahkan seperti biasa, A dibagi S plus 2 ditambah B dibagi S plus 1. Kalau kita jumlahkan, maka penyebutnya kan harus sama, harus disamakan. Berapa penyebutnya? S plus 2, S plus 1. Ya, kita kalikan saja. Kemudian untuk pembilangnya, kita silang. Berarti di sini yang depan pembilangnya adalah A. Kita kalikan dengan S plus 1. Kalikan yang belakang. Penyebutnya dari yang belakang. Kemudian yang B, kita kalikan dengan S plus 2. Begini. Jadi yang A kita kalikan dengan S plus 1. Yang B kita kalikan dengan S plus 2. Oke. Nah, di sini akan diperoleh A dikalikan S. AS ditambah A dikalikan 1 itu A. B dikalikan S itu BS. B dikalikan 2 itu 2B. Begini. Dibagi dengan penyebutnya adalah S plus 2, S plus 1. Nah, kita lihat di pembilangnya itu ada bagian yang punya S dan yang tidak. Nah, ini kita jadikan satu. AS ditambah BS, gitu ya. Ditambah yang tidak punya S adalah A plus 2B. Begini. Dibagi dengan S plus 2, S plus 1. Nah, di ruas kiri tadi kita punya bentuk 5S plus 7 dibagi S plus 2, S plus 1. Begini. Penyebutnya sudah sama ya, kiri dan kanan. Nah, kita samakan pembilangnya. Pembilangnya kita punya yang punya S, yang di ruas kanan adalah AS plus BS. Di ruas kiri kita punya 5S. Berarti kita harus samakan. AS plus BS di ruas kanan itu sama dengan 5S. Maka kalau kita keluarkan S dari yang sebelah kiri, berarti kan A plus B. Kita keluarkan S-nya. Begini ya. Kita keluarkan S-nya. Ini sama dengan 5S. Artinya A plus B itu kan sama dengan 5. Ya kan? Ini simpan jadi persamaan yang pertama. Yang kedua, kita punya yang tidak punya S. Ini. Berarti A plus 2B yang tidak punya S dari ruas kanan itu sama dengan 7. Ini adalah persamaan kedua. Oke. Jadi kita punya dua buah persamaan. A plus B sama dengan 5, A plus 2B sama dengan 7. Kita bisa lakukan eliminasi dua buah persamaan ini. A plus B sama dengan 5, A plus 2B sama dengan 7. Gini, kalau ini kita min, kita kurangkan. A dikurangi A, 0. Ya, kemudian B dikurangi 2B, itu min B. 5 dikurangi 7, min 2. Jadi ketemu B-nya sama dengan 2. Nah, dari persamaan yang pertama kita punya A plus B itu sama dengan 5. Kalau B-nya 2, berarti A plus 2 sama dengan 5. Ketemu A-nya sama dengan 3.
Jadi ketemu B-nya 2, A-nya 3. Seperti ini. Maka bisa kita tuliskan seperti ini hasil dekomposisinya. Dari 5S plus 7 dibagi S kuadrat plus 3S plus 2, kita tadi mendekomposisi menjadi A per S plus 2 ditambah B per S plus 1. Dari hasil eliminasi kita peroleh A-nya 3, B-nya 2. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. 3 per S plus 2 ditambah 2 per S plus 1. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk inverse. Jadi, kalau Fs-nya itu adalah 1 per S min A, maka Ft-nya itu adalah E pangkat AT. Nah, dari sini 3 per S plus 2 ditambah 2 per S plus 1. Bisa dengan lebih mudah kita bawa ke dalam bentuk 1 per S min A. Bagaimana caranya? Maka di sini kita tuliskan L inverse dari 5S plus 7 dibagi S kuadrat plus 3S plus 2. Itu bisa kita tuliskan sama dengan L inverse dari 3 per S plus 2 ditambah L inverse dari 2 per S plus 1. Ini bisa kita keluarkan yang di pembilang. 3 kali L inverse 1 per S plus 2 ditambah, ini juga kita keluarkan pembilangnya, 2 kali L inverse 1 per S plus 1. Nah, di S plus 2, 1 per S plus 2 di sini, ini berarti A-nya sama dengan min 2. Sedangkan untuk yang ini, A-nya sama dengan min 1. Sehingga diperoleh hasil 3E pangkat min 2T ditambah 2E pangkat min T. Nah, sekian penjelasan untuk inverse transformasi Laplace yang pertama. Sampai di sini, semoga bisa dipahami. Berikutnya, silahkan dikerjakan untuk contoh latihan soal yang disertakan berikut ini. Silakan dicoba untuk latihannya. Selamat belajar.